فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya seperti biasanya, hadis yang biasa setelahkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fik, a'anakumullah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi, disimak baik-baik yang punya kitabnya biar maksimal faedahnya. Halaman yang ke-216 bagian tengah itu. Qauluhu wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka orang-orang kaya, mereka memerdekakan budak sedangkan kami kita tidak mampu memerdekakan budak. Jadi merasa tersaingi dalam amalan kebaikan. Fihi fadilatul itqi. Di sini ada pendalilan keutamaan membebaskan budak. Al-itq itu membebaskan budak ya. Wal itqu huwa tahrir riqab al-muslimah. Al-itqu maknanya adalah memerdekakan, membebaskan budak yang muslimah. Paham ya? Karena selama dia itu masih budak, terikat dengan tuannya, enggak bebas dia. Nah, namanya tahrir raqabah, memerdekakan budak. Paham ya? Sehingga al-itqu itu maknanya memerdekakan budak. Paham? Ayo na'am. Nah, min qaidir riq ila al-hurriyah. Dari ikatan perbudakan menjadi apa? Dari ikatan perbudakan menjadi kemerdekaan, bebas dia. Hurriyah itu merdeka, bebas. Paham ya? Naam. Jadi dibebaskan budak-budak muslimah tersebut dari ikatan perbudakan ila al-hurriyah, menuju apa? Kemerdekaan. Merdeka, bebas. Paham? Semula ketika dia masih budak, dia terikat dengan tuannya. Kemana tuannya dia pergi, dia ikut pergi. Kemana tuannya memerintahkan, dia taat. Tapi kalau sudah merdeka, bebas. Bisa dipahami? Itu maknanya. Fa innar raqiqa ilal bahimati aqrab. Ini mengenai ilmu usul. Kaitannya masalah apakah pembebaran syariat ini berlaku untuk yang merdeka saja atau budak juga iya? Karena budak dilihat dari diperjualbelikan, dilihat dari aktivitasnya, dia tuh bagaikan binatang ternak. Binatang ternak diperjualbelikan enggak? Binatang ternak diperjualbelikan. Budak juga seperti itu. Mafhum? Nah, tapi dari sisi manusia, dia manusia. Sehingga masuk dalam kategori pembebaran syariat ataukah tidak? Pendapat yang sahih masuk. Karena lafadznya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Nah, sekarang budak-budak ini manusia bukan? Manusia, kena syariat juga. Cuman ada beberapa poin yang beda gitu loh. Kalau orang merdeka kan enggak diperjualbelikan. Tapi kalau budak waktu itu diperjualbelikan. Paham ya? Nah, misalkan dibeli kepada tuan fulan, kemudian dijual lagi boleh waktu itu. Paham ya? Nah, kita lihat bagaimana. Fa innar raqiqa ilal bahimati aqrab. Dikarenakan sesungguhnya budak itu lebih dekat kepada binatang ternak secara hukumnya ya. Hatta anal ulama ikhtalafu fi sya'ni hadzal naw' min al-qiyas. Hingga para ulama pun silang pendapat mengenai keadaan jenis ini apakah masuk bagian dari qiyas? Maksud dikiaskan bagaimana? Nah, maksudnya ketika orang merdeka diperintahkan suatu perintah, apakah dikiaskan budak juga sama itu loh. Itu para ulama silang pendapat. Para ulama silang pendapat. Kita lihat lagi. Faminhum man ja'alahu kal bahimah. Di antara mereka ada yang menjadikan budak itu seperti binatang ternak. Budak itu seperti apa? Binatang ternak. Wa hadha huwal aqrab. Ini pendapatnya lebih dekat dengan kebenaran. Min haitsu annahu yuba' wa yushtara wa yurhan wa yuras. Dikarenakan budak itu dari sisi mana? Keserupaan dengan binatang ternak. Dikarenakan juba' dijual, yushtara dibeli, yurhan digadaikan, yuras diwariskan. Jadi budak itu diwariskan, digadaikan juga, dijual, dibeli juga. Nah, sekarang binatang ternak dijual beli enggak atau tidak? Diperjualbelikan. Digadaikan bisa enggak? Bisa juga. Diwariskan bisa enggak? Bisa juga. Nah, dari situ mirip.
Dalam hal itu mirip. Paham? Dalam hal itu mirip. Wa ghairdalik, dan selain itu, fa idza a'taqtahu kana laka ajrun 'azim, masyaallah. Maka apabila kamu memerdekakan budak tadi, sungguh engkau mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar. Kama qala sallallahu, sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu, man a'taqa 'abdan a'taqahu Allah minan nar bi kulli 'udwin minhu 'udwa hatta al-farji bil farji, masyaallah. Lihat ini. Barang siapa yang membebaskan budak, memerdekakan budak, maka sungguh Allah Ta'ala akan bebaskan dia dari siksaan api neraka setiap anggota badan dari yang dia miliki. Paham ya? Nah, bahkan hingga kemaluan dengan kemaluannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia sudah menyelamatkan. Karena kalau budak wanita, dia boleh dipergauli sebagaimana mempergauli istrinya. Sehingga ketika merdeka sudah enggak bisa lagi. Paham? Nah, barakallahu fiik. Al-wala liman a'taq. Wala, loyalnya, harta pemilik budak tadi itu, harta milik budak tadi, kalau dimerdekakan oleh seorang, milik yang memerdekakan. Al-wala liman a'taq. Paham ya? Makanya maula itu mantan budak. Maula Ibnu Umar, mantan budak Ibnu Umar. Paham ya? Naam. Fattafaqal muhajirun ma'al ansar. Maka orang-orang muhajirun bersama orang ansar, mereka sama-sama dalam hal amalan apa? Fisyam wassalah, dalam masalah puasa dan salat. Ini kan waktu itu, ini kan masih sambungan kisah orang-orang fuqara dari kalangan siapa? Muhajirin. Mengadu kepada Rasulullah tentang keadaan orang-orang kaya yang mereka bisa beramal demikian sedangkan kami tidak. Nah, kata beliau, orang-orang muhajirun bersama ansar, mereka sama-sama dalam hal puasa, salat. Wa hadza min fadlillahi 'alan nas. Ini merupakan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Annahu ja'ala ibadatin yashtariku fiha al-jami'. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ibadah-ibadah itu berserikat semuanya melakukan. Orang ansar juga bisa melakukan, orang muhajirun juga bisa melakukan. Wa ja'ala ibadatin nam yukhtassu biha ba'dun nas. Dan juga Allah Ta'ala jadikan ibadah-ibadah itu dikhususkan sebagian manusia, seperti memerdekakan budak, sedekah, infak, khusus orang yang mampu. Ya enggak? Yang tidak mampu kan kalau dalam harta enggak bisa dia. Bisa dipahami? Nah, seperti itu kita lihat, perhatikan baik-baik. Fadlun minhu wa minnatun, ini keutamaan dari Allah Ta'ala dan juga karunia. Makanya kalau dia sudah dikasih kekayaan, harta melimpah kok sombong, salah. Sebenarnya harta yang dia miliki yang datang pada dirinya itu hanya titipan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dikemanakan hartanya, dari mana dia dapatkan, jangan sombong. Tapi dia yang pantas mengatakan hadza min fadlillah atau hadza min fadli rabbi. Paham ya? Naam. Antum lihat Qarun dibinasakan karena apa? Sombong. Haman dibinasakan karena sombong. Firaun yang sangat jahat itu dibinasakan karena sombong juga. Wal'iyadzubillah ya. Naam, jadi suatu ketika antum misalkan ada di antara antum, kita enggak tahu takdir kan? Ada yang jadi orang jutawan, miliarder, milioner misalkan, sukses usahanya, harta melimpah. Jangan lupa hak harta tadi. Jangan lupa hak harta. Paham ya? Ditunaikan haknya. Maksudnya bagaimana? Ketika saatnya wajib zakat, zakat. Kalau sudah mencapai nisabnya dan juga sudah apa? Mencapai haul. Mafhum? Jangan sampai lupa, hanya menimbun terus. Sehingga dia kaya raya tapi lupa hak harta. Bisa dipahami? Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum, ikhtalafal ansar 'alal muhajirin. Tapi orang Ansar berbeda, ada perbedaan daripada orang Muhajirin dalam hal apa? Fi kaunihim yatasaddaqun li fuduli amwalihim. Dikarenakan keadaan orang Ansar, mereka bersedekah dikarenakan apa? Harta-harta sisa milik mereka. Fudul itu kelebihan harta. Paham ya? Jadi kelebihan harta mereka sedekahkan. Mafhum? Wa ya'tiquna wa yu'tiquna al-'abida li si'ati amwalihim, dan mereka memerdekakan budak karena luasnya harta mereka. Paham ya? Jadi ini termasuk keutamaan tersendiri. Sebagaimana hadis kemarin kita lewati kan, ada orang yang diberikan apa karunia berupa harta dan apa? Dan ilmu. Ada orang yang dikasih karunia hanya ilmu, harta tidak punya. Ada yang hanya harta saja, ilmu tidak punya. Ada yang enggak punya dua-duanya. La ilmu la harta, harta enggak punya, ilmu pun enggak punya juga. Ya kan? Nah, pastikan kita semoga termasuk yang pertama. Walaupun kita enggak kaya banget, enggak masalah, tapi bisa sedekah. Dan ilmu punya, itu yang paling baik. Ilmu ada, harta enggak seberapa, tapi sedekah ada. Paham ya? Seperti itu. Mafhum?
Nah, tipe yang pertama ini besar. Kalau di level paling tinggi ini sudah. Paham ya? Ilmu ada, harta punya. Walaupun nggak kaya nggak masalah, tapi harta ada, ilmu ada, dia sedekah pun tidak lupa. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan lagi. Qalu afalu allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdal minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Perkataan Rasul, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian akan mendapatkan seperti yang dapatkan orang-orang yang sebelum kalian, yang mendahului kalian maksudnya, dan kalian akan mendahului orang-orang setelah kalian, mengungguli maksudnya, dan tidak ada seorang pun yang lebih afdal daripada kalian kecuali orang tersebut melakukan seperti yang kalian lakukan. Ternyata apa ternyata? Ternyata orang-orang Ansor pun melakukan juga itu loh. Dengan amalan tadi itu. Akhirnya Rasulullah memberikan hiburan yang terakhir apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Udah itu. Enggak bisa lagi sudah. Karena salat mereka juga salat. Puasa juga. Zakat juga, tapi posisinya untuk masalah infak, bebasan budak itu kan orang-orang fuqara muhajirin enggak bisa. Jadi udah itu. Nah, jadi termasuk keutamaan tersendiri ya. Jadi orang itu berbeda-beda ekonominya, profesi berbeda-beda, rezeki tidak akan kemana. Paham ya? Nah, barakallahu fik, dan tidak akan pernah nyasar. Kemudian apa? Nah, tidak dapat rezekinya enggak ada. Semuanya pasti akan mendapatkan rezekinya. Cuman kadarnya berbeda-beda. Fihi at-tahrid 'alal 'amal shalih. Di sini ada anjuran tahrid, anjuran motivasi untuk beramal-amal saleh. Fahadhihi salah satu umur 'azimah. Maka ini 3 perkara yang besar min ajliha yaqau tanafus. Oleh sebabnya terjadilah tanafus. Apa tanafus? Saling berlomba-lomba. Saling berlomba-lomba. Wa fihi anna dinal Islam lam ya'ti hikran 'ala ta'ifah au afrad au jamaah bal huwa dinul jami'. Lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya agama Islam itu tidak datang khusus untuk kelompok tertentu. Paham ya? Dikhususkan, disembunyikan untuk kelompok tertentu, atau untuk individu tertentu, atau untuk jamaah tertentu. Tapi itu agama semuanya, agama Islam. Agama satu-satunya yang tidak ada duanya. Semua agama selain Islam diterima atau ditolak? Semua agama selain Islam diterima atau ditolak? Ditolak. Paham ya? Ditolak. Nah, barakallahu fokus, serius, jenius. Yang kita bahas kitab apa, yang di depannya kitab yang kita baca. Paham ya? Nah, jangan yang dibaca kitab apa juga jadi yang dibaca. Ya kan? Yang ujungnya ketika ditanya enggak tahu apa-apa. Ya kan? Paham? Nah, ini sekedar nasihat dengan berjalan. Jadi kalau yang dibaca itu kitabnya apa namanya? Kitab itulah yang dia di depannya. Jangan baca kitab apa juga yang lain yang dia baca. Ya, akhirnya keritanya enggak tahu apa-apa. Paham ya? Afan ya? Nah, fokus, serius, jenius. 3S saja. Enggak usah 4. Kita lihat sini. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam agama yang menyelamatkan agama Islam secara keseluruhan. Jadi kalau hijrah jangan separuh-separuh. Hijrah cuma 20%, yang 80 ke mana? Ya kan? Hijrah cuma celana cingkrang tok, jenggotnya masih cukur. Mau ke mana? Ya kan? Nah, kalau hijrah 100%, berlahan-lahan tapi pasti. Paham ya? Seperti itu. Nah, sabar karena semuanya patokannya, rujukannya dalil yang syar'i. Paham ya? Sehingga perlu berhati-hati, waspada, tidak sampai lari daripada dalil tersebut. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa fihi, kita sedikit lagi. Al-badil asy-syar'i, pengganti yang syar'i. Fa innahum hina ajazu an sadaqatil mal, ja'alallahu lahum ma yatasaddaquna bihi min at-tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil. Pengganti yang syar'i. Kapan itu? Bahwa dikarenakan sesungguhnya mereka ketika tidak mampu untuk sedekah harta, lihat ini, ketika mereka tidak mampu untuk melakukan sedekah harta ini, Allah telah jadikan untuk mereka sesuatu yang yang bisa mereka sedekahkan berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil,
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa ma'a dzalik hadhihi shadaqah al-qauliyah. Lihat ini. Bersamaan dengan itu, sedekah ini bentuknya qauliyah, suara ucapan la ilaha illallah, suara. Makanya sedekah enggak selamanya dengan harta, ya kan? Sedekah bisa dengan suara, tutur kata yang baik, ya kan? Al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Senyum saja sudah bisa sedekah, ya kan? Nah, kalau udah enggak senyum, wala kalam wala salam, dipertanyakan, jangan-jangan sakitan itu. Orang sakit gigi kan gitu, orang sakit gigi, ya kan? Dia ya, la salam wala kalam wala senyum, minimalnya senyum lah. Tabassum kali na'am li akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Mafhum? Kita lihat lagi dikit lagi. Kata beliau barakallahu fiikum, tudriku biha as-sabiq wa tasbiq biha al-lahiq. Yang kamu akan mendapatkan seperti orang-orang yang terdahulu mendapatkan, orang-orang yang sudah juara, orang-orang yang sudah mendahului amal tadi, kamu akan mendapatkannya, dan bahkan kamu akan mendahului orang-orang yang sudah lewat. Ya, atau yang akan datang maksudnya. Wala yakunu ahadun afdal minka illa, dan tidak ada seorang pun yang lebih afdal daripada kamu illa kecuali man sana'a misla sani'ik. Kecuali orang yang melakukan seperti yang kamu lakukan. Ternyata orang-orang Ansar pun melakukan yang sama. Ya kan? Di samping mereka sedekah, ya kan? Kemudian bebaskan budak, mereka ternyata juga tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Sehingga gimana? Enggak terkejar kan akhirnya kan? Nah, yang terakhir akhirnya beliau cuma menghibur dengan ayat tadi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Kita lihat sini. Ai zikrullah azza wa jalla ka dzikrik. Kecuali kalau mereka juga berzikir kepada Allah Taala seperti zikirmu. Wa syukrinan, wa syukruhu ka syukrik. Dan juga syukurnya kepada Allah Taala seperti syukurmu. Nah, itu baru bisa. Fatanafusu yakunu bil amal shalih sahih. At-tanafus berlomba-lomba itu terjadi pada amalan saleh. Amalan yang saleh, berlomba-lomba. Paham ya? Bila perlu rebutan sepertama pun boleh, tapi jangan sampai baku hantam. Paham ya? Rebutan sepertama dengan cara siasah syar'iyyah, politik yang syar'i, datang awal, ya kan? Dia lebih apa? Nah, lebih duluan di tempat tersebut, bukan baku hantam saling berebut akhirnya apa? Nah, pukul memukul, ribut di dalam masjid, jangan. Iyyakum wa haisyatil aswat. Ya kan? Ketika imam meluruskan shaf, di antara ucapan yang diucapkan oleh seorang imam terhadap makmumnya kalau ribut tadi itu. Iyyakum wa haisyatil aswat. Apa artinya? Hindarilah oleh kalian dari keributan seperti keributan yang di pasar. Seperti itu. Mafhum? Sehingga tenang, duduk sakinah. Yang sepertama, jangan alergi yang sepertama. Sepertama alergi, enggak berani dia. Dia malah sengaja kedua karena terkena kipas angin misalkan. Salah. Lebih utama mana kipas angin dengan sepertama? Ya kan? Nah, tentunya lebih utama sepertama walaupun enggak dapat kipas angin, ya kan? Kipas angin kan dunia, sepertama akhirat, ya kan? Nah, makanya harus siap profesional seperti rebutan dengan cara apa? Politik yang syar'i. Siasah apa? Syar'iyyah. Mafhum? Kita lanjutkan lagi, dikit lagi pas titik itu ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada hal tersebut, pada hal yang demikian, maka orang-orang yang berlomba-lombalah mereka. Yang paling tercela, yang paling buruk adalah berlomba-lomba ngejar harta. Paham ya? Tahta, apalagi wanita. Yang itu semuanya hanya di dunia fana, tidak nyata. Paham ya? Dan tidak dibawa mati karena nanti di akhirat itulah yang akan kekal abadi, yang tidak ada duanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi jangan sampai tertipu dengan itu. Dalilnya mana? Muttafaqun alaih. Hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Fatanafasuha kama tanafasuha, ya kan? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Tanafus. Mereka berlomba-lomba ngejar harta, ngejar dunia sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Akhirnya mereka dibinasakan gara-gara apa? Harta. Lihat, ngejar harta itu binasa. Ngejar dunia itu sia-sia. Tapi kalau ngejar akhirat, kehidupan yang selama-lamanya, yang nanti kekal abadi di sana. Insyaallah taala. Oh ya, na'am barakallahu. Karena agama Islam ini sudah sempurna. Ya kan? Penyempurnaannya bukan dari kita dan bukan susunan kata-kata, tapi dari Zat yang Maha Kuasa. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Wa qala azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling bertakwa. Lihat, bukan yang paling hartanya banyak, bukan yang paling cantik istrinya,
bukannya paling tinggi kedudukannya, harta, tahta, wanita itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan nyata kekal abadi di akhirat kelak. Masih kaya, afwan ya. Nah, Allahu musta'an, labas. Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, kalau ngejar jangan dunia tapi ngejar apa, Bang? Kalau ngejar jangan ngejar dunia tapi ngejar apa? Akhirat. Berapa persen perbandingannya? 20 banding 80 ya. Yang 80 yang mana? Akhiratnya. Dunianya? Cukup insyaallah? Insyaallah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.